Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du, faqala azza min qail fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Saudara-saudara jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Masjid Jami Al-Islah yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap jajaran DKM pengurus Masjid Al-Islah Ustaz Masturi SAG yang saya hormati dan muliakan, para pencinta ilmu yang hadir di malam ini yang insyaallah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhai Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah banyak dilimpahkan kepada kita hingga malam ini Allah berikan izin untuk bisa berkumpul bersama di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam rangka mencari, menuntut dan menggali ilmu-ilmu Allah. Niat tujuan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan sekaligus berharap akan ridha dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah jadikan amaliyah kebaikan terhadap kita semua di saat nanti kita berjumpa dengan Allah dengan membawa bekal kebaikan yang banyak. Saudaraku, kita lanjut kembali pelajaran-pelajaran atau kajian kitab kita. Bahasan kita kali ini kita akan bahas tentang pasal yang menerangkan al-wafa'u bis-siqqah ay bil amanah, bab atau pasal yang menjelaskan tentang menunaikan amanah. Artinya penting dan wajibnya umat Islam dalam hal menjaga menunaikan amanah. Nah, saudara yang dirahmati Allah, sebelum saya gali lebih dalam tentang kajian kita malam ini, saudara selama ini memahami dan mendengar kata amanah, mengetahui kata amanah, apa yang ada di benak saudara tentang amanah? Definisi amanah itu apa kira-kira? Hah? Amanah itu apa? Paham? Apa? Pak RW tahu nggak amanah itu apa? Hah? Bingung ya? Antum taunya jaga dong amanah. Oh, ditanya amanah itu apa gitu, nggak tahu, kan bingung. Jadi mesti paham gitu. Ada juga yang ngomong sebenarnya mah ada di hati, cuman mau ngomong susah gitu, sama aja nggak tahu gitu. Bilang aja nggak tahu gitu aja udah paham. Sebenarnya mah ada di hati, cuman mau ngomong susah gitu. Ya, ya baik, saya uraikan ya biar antum paham. Jadi amanah diambil dari akar katanya itu amina ya'manu amnan wa amanatan, dalam bahasa Arab kan gitu.
Jadi kalau disebut amanah itu bentuknya isimnya masdar, ya, bentuk masdar. Jadi diartikan amanah itu bermakna aman, selamat, apalagi itu, tentram, damai, jujur atau benar, banyak sekali makna secara harfiahnya begitu. Aman, selamat, damai, tenang. Itu dalam komus yang antum melihat dalam bahasa Arab itu diartikan begitu. Itu secara bahasa. Namun istilah menyebutkan bahwa amanah itu adalah sesuatu yang disampaikan atau informasi yang disampaikan atau hal-hal yang dapat menugaskan atau memberikan kepada kita satu penyampaian atau titipan untuk dipelihara, dijaga dan juga disampaikan kembali kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Itu amanah. Banyak lain hal makna di balik itu. Yang jelas kita paham tentang apa itu sebenarnya amanah. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau menyebutkan amanah itu identik dengan kejujuran. Sampai beliau sebutkan dalam isi pidatonya itu ketika beliau dilantik menjadi khalifah, salah satunya beliau sebutkan apa? As-sidqu amanah. Jujur itu adalah amanah gitu. Jadi kejujuran itu adalah sebuah amanah. Jadi orang yang jujur adalah orang yang amanah, orang yang mampu menjaga amanah. Jadi memang sifat jujur itu identik dengan amanah. Nanti kalau sudah amanah ada timbul kepercayaan. Timbul kepercayaan yang penuh dengan keyakinan bahwa ketika kita bisa menjaga amanah itu dengan benar, maka diyakinkan hidup kita akan aman, hidup kita akan selamat, hidup kita akan tenang gitu. Itu namanya amanah. Nah, saudara yang dirahmati Allah, dan amanah ini memang sangat berdekatan dengan makhluk yang bernama manusia gitu. Jadi memang dekat dengan manusia. Jadi manusia itu memang gak bisa lepas daripada amanah. Di saat dia hidup itu udah ada amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti lebih rincinya kita jelaskan ya, kita uraikan. Nah, saudara, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memikulkan amanat-amanatnya kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, ketika itu langit, bumi, gunung itu semua menolak gitu. Enggan untuk menerima amanat yang diberikan Allah. Kenapa? Karena mereka khawatir nggak bisa menjaga amanat itu lantaran begitu beratnya amanat. Maka saat itu manusia, Adam dalam hal ini, yang menerima amanat. Karena memang manusia itu makhluk yang unik gitu, yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain, yang mereka diberi akal, diberi nafsu gitu. Diembanlah amanah itu oleh manusia. Nah, manusia bisa mampu dia jaga amanah manakala akalnya berfungsi dengan baik, yang dilandasi dengan iman. Namun ketika manusia mengabaikan amanah dan tidak mampu menjaganya, biasanya itu didorong oleh nafsu, bukan lagi pada akalnya gitu. Jadi ada potensi-potensi manusia itu bisa menjaga amanah, ada potensi manusia juga bisa mengabaikan amanah. Ketika manusia mampu menjaga amanah, potensinya bergerak melalui akal fikirnya itu, maka dia akan menjadi orang yang beriman. Karena orang beriman itu selalu terfokus pada amanah gitu. Sampai disebutkan dalam hadis apa? La imana liman la amanatalah. Tidak sempurna iman seseorang bila dia tidak bisa menunaikan amanah. Wala dina liman la ahdalah, dan tidak sempurna agama seseorang manakala dia tidak mampu menepati janjinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, jadi orang beriman itu identik dengan amanah. Jadi kalau dia mampu menjaga amanah, berimanlah dia. Namun ketika mereka mengabaikan daripada amanah itu, nanti bukan lagi beriman, bisa munafik, bisa kafir, bisa
fasik dan seterusnya. Ya, dia mengabaikan amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dirahmati Allah, jadi manusia yang mengemban amanah ketika langit bumi itu menolak karena berat bagi mereka itu. Amanah itu diemban oleh manusia, dipikul oleh manusia, makanya manusia disebutkan apa? Mereka makhluk yang sangat zalim, lagi bodoh. Di penghujung ayat itu disebutkan di situ. Ketika manusia itu nggak mampu lagi memegang amanah, dia nggak bisa mampu menjaga amanah, maka dia disebut orang yang zalim lagi bodoh. Itu ada dalam surah Al-Ahzab ayatnya 72, posisi surat yang 33. Saudara bisa dicek nanti di Quran ya. Disebutkan oleh Allah bahwa wa qala ta'ala inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan. Jadi menawarkan itu artinya ayo siapa yang mau amanah gitu, ditawarkan sama Allah. Kami telah menawarkan amanat-amanat itu alas samawat, kepada langit, wal ard dan bumi, wal jibal serta gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilnaha, lalu gunung-gunung, langit, bumi itu menolak nih, enggan memikul amanat itu. Wa asfaqna minha, lantaran mereka khawatir tidak mampu menjaga dan memelihara amanah itu, tidak bisa melaksanakannya karena beratnya amanah. Wa hamalahal insan, saat itu dipikulah amanat yang ditawarkan Allah itu oleh manusia. Maka ketika manusia mampu memikulnya, berimanlah dia. Tapi ketika mereka mengabaikannya, maka disebutkan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim lagi bodoh ketika dia tidak bisa menjaga amanah itu. Jadi gitu saudara. Dan ini merupakan sebenarnya kewajiban kita orang-orang beriman. Nah, nanti kita lihat dari ayat itu sesungguhnya yang menjadi amanat bagi kita itu apa saja gitu. Akan ditemukan Pak dalam keterangan mufassir Quran dari berbagai sumber-sumber kitab tafsir ya, dijelaskan dari ayat itu surah Al-Ahzab ayat 72 itu, di situ akan kita temukan 3 amanat. 3 amanat, dan 3 amanat ini wajib bagi kita untuk menunaikannya, untuk menjaganya, untuk memeliharanya. Amanah apa saja itu? Nah, ini saya sebutkan satu-satu ya. Yang pertama disebutkan amanah yang dipikul manusia dan wajib hukumnya untuk dijaga dan dipelihara adalah amanatul ibadah. Amanatul ibadah, amanah berupa ibadah. Ini wajib. Yang kedua, amanatul khalifah, amanah khalifah, kepemimpinan ya, atau pemeliharaan. Yang ketiga, amanatul wadi'ah. Amanatul wadi'ah itu amanah berupa titipan yang dititipkan Allah kepada diri kita, menyangkut harta benda, kedudukan, jabatan, anak, istri, itu namanya amanatul wadi'ah. Dan itu semua wajib dijaga, wajib dipelihara. Nah, sekarang kita lihat satu persatu yang menyangkut amanatul ibadah. Nah, manusia ketika memikul amanah, maka yang pertama kali yang manusia wajib pikul itu adalah amanatul ibadah ya, amanah berupa ibadah. Dan ini kebutuhan manusia terhadap Allah, karena memang fungsi tugas manusia diciptakan Allah, tujuannya adalah untuk apa? Untuk ibadah. Saudara bisa buka dalam surah Az-Zariyat ayatnya, ayat 56, posisi surah yang ke-51. Saudara bisa lihat di situ, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, illa liya'buduni, beribadah kepadaku.
Kalau Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini liya'budun diartikan liya'rifun, agar manusia itu bisa mengenal Rabbnya, mengenal siapa yang dia sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amanah ibadah ini kewajiban kita. Jadi kalau kita mengabaikan daripada ibadah, itu akan tercelak kita, bahkan bisa menjadi orang yang bukan beriman, di luar iman, bisa fasik, bisa munafik, bisa kafir. Ya, naudzubillah. Kita nggak mau jadi orang yang begitu, saudara ya. Nah, ini amanatul ibadah. Dan sehingga amanatul ibadah ini ruang lingkupnya umum, saudara. Umum bagaimana? Karena seluruh aktivitas kehidupan manusia dalam potret Islam itu adalah ibadah. Jadi setiap ruang lingkup ya aktivitas kehidupan manusia dalam potret Islam itu ibadah. Berumah tangga ibadah bukan? Ibadah. Bergaul ibadah bukan? Ibadah. Bertetangga ibadah bukan? Ibadah. Kerja di kantor ibadah bukan? Ibadah. Berdagang ibadah bukan? Berbisnis ibadah bukan? Semua ibadah. Profesi apapun di dalam Islam, ketika ia niatkan untuk ibadah, maka luruslah dia. Dan itu semua mesti kita jaga dan mesti kita pelihara, amanatul ibadah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengapresiasi hamba-hambanya yang mampu menjaga ibadah itu, ya amanah ibadah dalam keseharian mereka. Sesibuk apapun manusia dalam hidup di dunia ini, namun mereka tetap sempatkan ibadah kepada Allah. Mereka tidak lupa dengan solat yang diperintah, mereka tidak lupa dengan zakat yang diwajibkan kalau dia mampu untuk berzakat. Kalau nisabnya sudah cukup, ya nisab hartanya sudah cukup, dia tidak melupakan itu semua. Sehingga Allah hargai manusia-manusia yang apabila dia beribadah, dia melakukan aktivitas di dunia ini, apakah dia itu seorang dosen, seorang guru, seorang pekerja, seorang pedagang, seorang pembisnis, profesi apapun, ketika dia melakukan itu semua, di balik kesibukannya lalu dia sempatkan untuk ibadah, Allah berikan apresiasi dan Allah muliakan dia. Itu saudara bisa lihat dalam surah An-Nur ayat 37, di mana Allah menghargai hambanya yang bisa menunaikan ibadah di waktu-waktu aktivitasnya. Wa qala ta'ala, rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Rijalun, manusia, di situ bermakna laki-laki yang banyak. Perempuan juga ngikut dalamnya ya, kalau disebut laki-laki perempuan ngikut tuh. Pokoknya seluruh manusia, la tulhihim, ya, yang mereka itu tidak apa, ya, ketika mereka itu tidak akan pernah disibukkan oleh perdagangan mereka, tidak pernah dilalaikan oleh bisnis mereka, baik itu perdagangan dan jual beli dan seterusnya lah begitu. Dia tidak pernah dilalaikan oleh itu semua, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Mereka seorang apapun di dunia ini, namun tidak menyebabkan profesinya itu melalaikan dia untuk ingat kepada Allah. Mereka tetap wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, karena mereka takut kepada Allah pada hari di mana ketika hati dan penglihatan manusia itu ya terguncang, yaitu hari kiamat. Pada saat hari kiamat hati manusia dan pandangannya itu terguncang, saudara. Dia takut, saudara, kalau dia tidak melakukan amanah ibadah itu akan menjadi beban berat di saat nanti terjadi hari kiamat, atau paling tidak ketika dijemput ajalnya. Dia takut sekali. Makanya orang-orang macam begini ini orang yang cerdas, saudara, karena dia di sela-sela kesibukannya masih bisa menyempatkan waktu untuk ibadah, karena menurut mereka bahwa ibadah itu merupakan kebutuhan mereka gitu.
Kalau mereka sudah bisa melakukan akhirat yang mereka gapai, dunia akan mengikutinya. Itu akan menjadi keyakinan orang beriman, saudara. Gitu. Ya Pak Karman ya, kenapa Karman? Jadi kalau dagang zuhur itu berhenti apa terus Pak Karman? Kalau Pak Karman berdagang nih, berbisnis, tiba-tiba zuhur berhenti nggak? Dagang terus? Oh, sholatnya jam berapa? Oh, sholat dulu ya, sholat dulu. Asar udah pulang ya. Ya, makanya orang-orang kantor juga begitu, saudara. Ketika kalau aktivitas sudah zuhur berhenti dulu, istirahat, sholat dulu. Kira-kira antum lebih memilih sholat dulu apa makan dulu? Kalau udah waktunya zuhur tuh lagi aktivitas, tiba-tiba zuhur, antum pilih mana? Sholat dulu apa makan dulu? Hah? Sholat dulu, bukan makan dulu, bukan? Bukan. Yang bener nih. Ya. Sholat dulu. Sholat berapa menit sih? 10 menit paling banyak ya. Paling banyak 5-10 menit lah amat zikirnya. Baru kita makan. Itu akan lebih indah, saudara. Dan Allah menghargai hamba-hambanya yang macam itu, karena dia sudah mampu mewujudkan yang namanya amanatul ibadah, gitu. Makanya saudara kudu paham juga, orang-orang dalam beribadah kepada Allah itu punya 3 kriteria. Kemarin yang kita sebutkan dalam kajian As-Syukur, ada yang datang nggak? Ada 3 ya, 3 kelompok manusia dalam persoalan ibadah, dan semuanya bagus Pak, dia ibadah bagus, tapi makomnya yang lebih tinggi yang terakhir. Nah, kita pengen tuh makom yang terakhir, kriteria ibadah kita kepada Allah. Jadi ada 3 kelompok manusia dalam persoalan ibadah kepada Allah. Salasun majmu'atin minan nas ya'budunallah. Ada 3 kelompok manusia dalam persoalan ibadah kepada Allah. Kelompok pertama adalah al-ibadatu abdun khaufan minat tahdidi wa khaufan sayyiduhu alaih. Ibadahnya seperti siapa? Seorang budak atau pembantu ya, yang takut sama majikannya. Artinya dia bekerja itu takut dipecat gitu. Dia takut dipecat. Kalau dia nggak melakukan pekerjaan, ya dia takut dipecat atau nggak dapat gaji gitu. Itu ibadahnya seorang budak gitu. Ini juga ibadah bagus dia. Jadi masih takut sama majikannya, takut nggak digaji gitu. Ibadahnya seorang budak. Nah, yang kedua disebut apa? Disebut al-ibadatu mislat tajir alladhi yarur riha wal khasarah. Ya, dikatakan ibadah seperti pedagang. Kalau pedagang itu melihat apa? Untung ruginya. Jadi ada orang ibadah, kalau dia ibadah melihat hitung-hitungan untung rugi. Kalau dia enggak ibadah dia rugi. Kalau dia ibadah dia untung gitu. Nah, ini juga bagus. Ibadah macam itu, nggak apa-apa, bagus. Nah, yang ketiga yang bagus itu apa? Ibadatus sadiq, ibadatul insani sadiq, al-mukhlis. Ibadahnya orang-orang yang ikhlas, ibadahnya orang-orang yang jujur, yang benar gitu. Jadi kalau dia beribadah itu hanya mencari ridho Allah saja gitu, sehingga benar-benar ibadahnya. Kalau selama ini dia sholat, dia ingin tahu di mana ilmu-ilmu sholat itu. Kalau dia berpuasa, dia ingin tahu ilmu tentang puasa, sehingga benar-benar khusyuk di dalam puasanya itu. Itu namanya orang yang beribadah secara ikhlas. Tingkatan 3 tadi itu, antum posisinya di mana? Ibadah seperti pembantu, ibadah seperti pedagang, ibadahnya orang-orang ikhlas. Yang mana yang punya? Orang yang mana? Pengennya kan yang ketiga ya, pengennya yang begitu. Tapi selama ini antum di mana? Di mana? Tengah-tengah. Ibadahnya pedagang ya, ibadahnya pedagang. Itu semua masih bagus disebut ibadah. Tapi nanti makom antum akan meningkat menjadi ibadahnya orang-orang yang ikhlas gitu ya. Nah, itu makom ibadah. Nah, jadi amanah yang pertama itu adalah amanatul ibadah, dan ini mesti kita tunaikan. Yang kedua, saudara, dari ayat surah Al-Ahzab 72 kita jumpai ada amanah yang mesti kita tunaikan adalah amanatul khalifah, yaitu amanah kepemimpinan. Dalam hal ini adalah sesuatu tugas yang apabila kita berbuat baik kepada seluruh makhluk gitu. Maksudnya kita menjadi pemelihara, menjadi penyayang dan seterusnya. Ini amanatul khalifah ini menyangkut sesuatu hal yang terbaik diperbuat manusia gitu. Khalifah itu kepemimpinan, dalam hal ini adalah
kita sebagai pemimpin nggak bisa menjadi pemimpin eksternal, pemimpin internal pada diri kita sudah. Memimpin mata kita, telinga kita, lisan kita, kaki tangan kita, kita menjadi pemimpin dan kita menjadi amanatul khalifah atas diri kita. Nanti menyangkut menjadi amanatul khalifah kepada keluarga kita, anak dan istri kita, begitu. Nah, itu bisa menjadi itu. Nah, ini juga mesti kita jaga. Nah, paling tidak amanah khalifah itu adalah hal yang bisa diperbuat oleh manusia apabila menunaikan amanatul khalifah, dia bisa berbuat baik untuk orang banyak, orang lain. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang berguna untuk masyarakat lainnya, untuk manusia umumnya gitu, bisa memberikan manfaat gitu. Maka kalau dia bisa memberikan manfaat, berarti dia bisa menjaga amanah kekhalifaannya yang telah dititipkan oleh Allah. Dan yang terakhir, saudara, menyangkut amanat yang mesti kita tunaikan adalah amanatul wadi'ah. Dan amanatul wadi'ah ini merupakan kewajiban juga, yaitu amanat titipan Allah. Segala apa yang melekat pada diri kita berupa harta benda, kedudukan, jabatan, pangkat, apalagi itu anak, istri gitu, apa saja yang kita miliki, dan itu semua ada amanahnya yang mesti kita jaga dan kita tunaikan. Misalnya kita memiliki harta, maka tunaikan pada jalan yang diperintah Allah. Ada zakatnya, kalau nisabnya udah cukup ada zakatnya, ada sedekahnya. Kemudian apa lagi? Ilmu, pangkat, kedudukan, itu semua mesti dijaga gitu. Jangan sampai semua pangkat dan jabatan ilmu menjadi kesombongan bagi orang yang memilikinya, padahal itu cuma titipan saja. Kalau Allah ingin mencabut ilmu seseorang dalam satu ketika, sekejap mata bisa, menurunkan derajat orang pun bisa, dikarenakan karena mereka nggak bisa jaga amanah. Tapi kalau orang yang mampu menjaga amanah, ini diistiqomahkan oleh Allah. Nah, biasanya orang-orang yang macam ini cenderung tawadu, saudara, nggak pernah sombong ketika dititipkan sesuatu amanah wadiah oleh Allah, nggak sombong dia. Ya, ada nggak pemimpin yang sombong? Ada nggak? Ada nggak? Pemimpin sombong siapa? Fir'aun. Fir'aun pemimpin sombong, saudara. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpin sombong sekarang ini, ya jiplak pemimpin Fir'aun gitu aja. Nah, pejabat pemimpin sombong itu Fir'aun. Orang kaya sombong ada nggak? Orang kaya sombong siapa? Korun. Korun sombong itu. Jadi kalau ada orang kaya zaman sekarang yang sombong-sombong, nah itu korun itu. Korun. Korun. Dan banyak lain. Tapi orang miskin sombong ada nggak? Orang miskin sombong ada nggak? Banyak. Apa yang disombongkan? Ya, ketika dia nggak taat, dia nggak ibadah, sombong itu. Iya, dia berarti dia mengabaikan amanah ibadah tadi, amanatul ibadah. Nah, saudara yang dirahmati Allah, ini menjadi pelajaran buat kita. Jadi ternyata 3 amanah ini wajib hukumnya untuk kita pelihara, untuk kita jaga. Amanah, amanatul ibadah, amanatul khalifah, wa amanatul wadi'ah. Wajib hukumnya untuk dipelihara dan dijaga. Manakala kita mampu menjaga 3 amanah yang dititipkan Allah ini, yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga kita, akan pelihara kita, hidup kita akan diamankan Allah di dunia, juga diamankan oleh Allah di akhirat, dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran kita mampu mengemban amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan antum masuk di dalamnya. Wallahu a'lam bissawab.